Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan game design untuk rancangan game yang akan kami buat, yaitu bernama Baby Milky. Namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya, Rifka Aulia Nur Ramadhani, dengan NPM 52117112111. Kemudian ada rekan saya, Delia Fadila, dengan NPM 52117111039. Dan ada saya, Desa Ketut Apriani, dengan NPM 52117112270. Dan terakhir ada rekan saya, Natania, dengan NPM 52117111324. Kemudian di sini kami akan membahas tentang introduction atau pengenalan dari game ini sendiri. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya, Desa Ketut Apriani. Jadi sekilas tentang Baby Milky ini adalah game dua dimensi. Jadi seluruh elemen dalam game ini hanya bisa dilihat oleh satu sudut pandang, yaitu game dua dimensi atau jenis dua dimensi, dari mulai karakter hingga background-nya nanti. Kemudian game ini tentunya bergenre side scrolling dengan karakter utamanya adalah bayi balita atau bayi toddler. Kemudian game ini nantinya akan memiliki satu misi, yaitu mengumpulkan susu dan beberapa tantangan yang harus diselesaikan untuk mencapai finish. Tentunya tantangan untuk mencapai finishnya akan berbeda dari level ke level yang akan dijelaskan di gameplay nanti. Dan dalam game ini karakter utamanya adalah seorang bayi tadi yang akan berfokus berjalan dan mengumpulkan susu di negeri yang bernama Candy Clouds. Kemudian untuk materi kedua terkait dengan story dalam game ini, game design ini akan dijelaskan oleh rekan saya Rifka Aulia. Silahkan. Terima kasih buat Kak Eca. Jadi di sini aku bakal cerita tentang petualang Baby Milky di negeri Candy Clouds. Nah, jadi di dunia yang penuh warna dan manis ini, Baby Milky punya misi penting. Dia harus mengumpulkan susu legendaris yang hilang. Nah, di petualangan ini terbagi menjadi 3 level, dan setiap level punya tantangan sendiri. Nanti di level pertama, di sini dia bakal nemuin peta kuno yang bakal ngebantu di perjalanan. Sambil ngumpulin botol-botol susu, dia harus melompat-lompat di atas marshmallow dan hati-hati supaya tidak terkena permen karet yang lengket. Nah, di level ini masih cukup santai tapi seru karena setiap langkahnya bakal ngebawa dia sama ke tujuan selanjutnya. Nah, di tujuan selanjutnya itu ada di level 2. Nah, tantangan mulai makin sulit nih. Di sini Baby Milky harus nyebrang sungai yang deras pakai rakit biskuit. Masalahnya, dia juga harus menghindari gumpalan coklat cair yang bisa ngejatuhin dia. Jadi, dia harus cepat dan hati-hati banget biar nggak kecemplung. Nah, di level ketiga, yaitu mungkin di level terakhir, nah, Baby Milky ini sampai di awan permen. Nah, ini level yang paling sulit. Kenapa? Karena awan-awan ini bisa menghilang kapan aja. Jadi Baby Milky harus gerak cepat biar nggak jatuh. Nah, di sini musuh utamanya datang, yaitu Dokter Gigi Gula yang mulai muncul. Nah, Dokter Gigi Gula memasang jebakan berupa permen asam yang bikin langkah Baby Milky melambat. Nah, meskipun tantangan makin berat, Baby Milky nggak gampang nyerah. Dia terus ngumpulin botol-botol susu yang tersebar di sepanjang jalan. Dan setiap botol yang dia temuin ngasih petunjuk buat nemuin susu legend yang katanya bisa bikin negeri Candy Cloud bahagia. Nah, kesimpulannya, jadi tiap petualangan Baby Milky ini nggak cuma soal ngumpulin susu, tapi juga soal semangat, keberanian, dan nggak gampang nyerah. Nah, dengan tekad yang kuat, Baby Milky terus maju menghadapi segala tantangan demi mengembalikan kebahagiaan di negerinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagian gameplay. Dalam game ini, pemain akan mengontrol karakter bayi yang berusaha mengumpulkan botol susu di arena permainan. Setiap level memiliki jumlah botol susu yang harus dikumpulkan, serta musuh utama berupa Dr. Candy dan jarum suntik berbahaya yang statis namun ditempatkan di jalur yang menyulitkan. Jika bayi terkena jarum suntik, maka akan game over atau game akan berakhir. Setiap level meningkatkan kesulitan dari segi jumlah botol susu yang harus dikumpulkan, jumlah jarum suntik, dan tata letak arenanya. Untuk objek utamanya, yang pertama adalah kumpulkan semua botol susu di setiap level.
Yang kedua, menghindari beberapa tantangan di sekitar peta yang ada botol susunya. Untuk yang ketiga adalah selesaikan semua level untuk menang. Untuk fitur tambahan, mungkin yang pertama akan ada power ups atau dalam setiap level, pemain bisa menemukan item seperti pelindung bayi untuk menangkal jarum suntik atau botol susu besar yang memberi tambahan poin atau memperpanjang waktu permainan. Untuk yang kedua adalah animasi dan suara. Bayi akan tertawa saat berhasil mengumpulkan susu, sementara jarum suntik menghasilkan suara peringatan ketika pemain mendekat, menambah elemen ketegangan. Untuk yang terakhir adalah papan skor. Skor akhir akan didasarkan pada jumlah botol susu yang dikumpulkan dan waktu yang tersisa. Level 1 cocok untuk pemula, sedangkan level 3 memaksa pemain untuk benar-benar mengasah keterampilan mereka. Game kami sendiri terdiri dari 3 level. Yang pertama adalah level yang mudah atau isi untuk pemula. Tujuannya pemain harus mengumpulkan 5 botol susu untuk menyelesaikan level. Desain levelnya untuk ukuran petanya kecil dan sederhana, terdiri dari jalur yang lurus, rintangan terdapat 3 permen karet statis yang ditempatkan di tempat-tempat mudah dilihat dan dihindari. Untuk botol susunya ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau dan di sepanjang jalur utama. Untuk yang keempat adalah tantangan waktunya. Tidak ada batas waktu yang ketat, memberi kesempatan bagi pemain pemula untuk belajar kontrol waktu mereka. Untuk gameplaynya, pemain menggunakan kontrol sederhana untuk menggerakkan bayi. Yang kedua, permen karet tidak bergerak, jadi pemain harus perlu melewati atau menghindari mereka dengan sederhana. Dan yang ketiga adalah audio menyenangkan dan visual penuh warna, mendukung nuansa game yang ramah anak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang level 2 dari Baby Milk Tea. Tujuannya adalah pemain harus mengumpulkan 10 botol susu untuk menyelesaikan level. Dengan arenanya yang pertama, ukuran peta lebih panjang dengan jalur lurus. Kedua, rintangannya, jumlah jarum suntik meningkat menjadi 6. Ditempatkan di lokasi yang lebih sempit atau dekat dengan botol susu sehingga pemain harus lebih berhati-hati. Nah, yang botol susu yang ketiga, itu beberapa botol diletakkan di tempat-tempat tersembunyi untuk dijangkau. Yang terakhir adalah tantangan waktu. Waktu lebih terbatas memberikan sedikit tekanan pada pemain untuk mengumpulkan botol sebelum waktu habis. Untuk gameplaynya sendiri, yang pertama, pemain itu harus mulai mengasah kemampuan mengontrol bayi dengan lebih hati dan memperhatikan rute terbaiknya. Kedua, beberapa botol susu mungkin berada di area yang dikelilingi oleh jarum suntik, memerlukan perencanaan dan refleks cepat untuk mengambilnya tanpa terkena jarum. Yang ketiga, level ini mulai menuntut strategi seperti memilih rute paling aman untuk menghindari jarum. Selanjutnya, untuk level 3 ini adalah level yang paling sulit atau hard. Itu tujuannya adalah pemain harus mengumpulkan 15 botol susu untuk menyelesaikan level. Nah, desain arenanya, ukuran peta sangat luas, panjang dengan jalur yang lurus. Terus rintangannya ada 10 jarum sempit ditempatkan di lokasi-lokasi yang lebih sulit dan sempit. Beberapa jarum berada di posisi strategis yang memaksa pemain mengambil rute yang panjang. Nah, botol susunya itu botol-botol susu tersebar lebih jauh dan membutuhkan strategi dan ketepatan waktu yang dikumpulkan. Terus tantangan waktunya, waktu yang sangat terbatas, sehingga pemain harus cepat dan cerdas dalam mengatur rute. Untuk gameplaynya sendiri, yang pertama, level ini menuntut pemain untuk mahir dalam navigasi, menggunakan refleks cepat dan pemahaman peta untuk menghindari jarum suntik. Yang kedua, pemain mungkin harus mengambil risiko lebih tinggi dengan jarum yang ditempatkan dekat dengan botol susu. Yang terakhir, pemain juga memasukkan elemen power up seperti perlindungan sementara atau kecepatan tambahan untuk membantu pemain menghindari jarum di saat genting. Lalu selanjutnya, nah ini adalah beberapa karakter yang akan digunakan dalam game Baby Milk Tea. Yang pertama, karakter utama tadi bilang ada bayi toddler, terus musuhnya karakter musuhnya dokter, habis itu ada susu, dan terakhir adalah Kenji. Kemudian saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya atas presentasinya kali ini. Sekian presentasi kami pada siang hari ini terkait game design yang akan kami rancang untuk proyek UAS kami nanti. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, selamat siang dan terima kasih.